Siswa mau kemana? Ke Bali. Nah, ini perjalanan kami start itu jam 11 siang karena kami keluar dari rumah itu jam 9, tapi kami mampir untuk makan siang dulu. Ada yang masih sarapan dulu karena jadwal makan kita beda ya. Jadi kita startnya itu jam 11 siang dari rumah kami di Purwodadi. Dari Purwodadi kita itu menuju ke arah Solo ya. Jadi kita lewatnya langsung ke Tol Sragen. Dan ini adalah salah satu pintu tol dengan pemandangan terbaik saat pagi hari. Sayangnya kita kan berangkatnya sore ya. Tapi besok pas kita balik, pas kita pulang kita dapat pemandangan yang sangat indah. Karena ini adalah suatu perjalanan yang panjang di mobil yang kebanyakan itu lewat jalan tol. Jangan lupa untuk siapkan camilan. Karena sepanjang jalan itu pasti akan bosen banget dan kerasa lapar banget. Nah, ini kayak Joshua, dia ini suka banget ngemil. Jadi aku memang sediain dia cemilan yang biar dia tuh nggak cracky gitu di mobil ya. Kurang lebih perjalanan kita kali ini itu untuk sampai di Pelabuhan Ketapang itu memakan waktu hampir 9,5 jam. Karena ini trip pertama kami ke Bali menggunakan mobil pribadi, jadi memang benar-benar kami itu mengandalkan Google Maps untuk penunjuk arah saat kami berada terutama di jalan tol ya. Karena kalau satu kali aja salah masuk gerbang tol, itu nanti kita bisa muter lama banget. Oh ya teman-teman, karena nanti kita akan naik kapal feri, jadi pastikan kalian sudah download aplikasi Ferizi. Nah, ini salah satu trik dan tips juga untuk kalian yang mau trip ke Bali via mobil, via kendaraan pribadi. Kalian wajib banget untuk beli tiketnya itu via online, jadi lewat aplikasi aja. Di sana itu sebenarnya disediakan beberapa loket gitu, loket yang dibikin oleh masyarakat untuk pembelian tiket yang mungkin kalian lupa untuk beli tiket via online. Tapi lebih mudahnya, lebih praktisnya kalian beli sendiri via online aplikasi ya, lewat aplikasi Ferizi. Nah, aplikasi Ferizi ini nanti kalian bakal dapat segala informasi keberangkatan jam kapal feri yang akan kalian tumpangi, dan aku kasih saran kalian itu pesennya 1 jam sebelum kalian sampai di lokasi Pelabuhan Ketapang. Kalian bisa estimasikan saat kalian nanti menggunakan Google Maps. Dan ini kita sudah memasuki wilayah Banyuwangi yang sudah mendekati Pelabuhan Ketapang. Jadi setelah keluar dari tol Purbolinggo sampai ke Pelabuhan Ketapang itu sudah tidak ada tol ya. Dan ini perjalanannya itu sangat lama sekali karena hampir 5 jam. Dan gak ada habis-habisnya menurutku sih. Oh ya teman-teman, sebelum kalian melakukan trip ini, kalian wajib banget untuk cek semua kondisi mobil kalian ya. Terus idealnya 4 jam sekali mobil harus berhenti. Dan pastikan sopir kalian itu tetap on healthy gitu ya. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Pelabuhan Ketapang, dan sepanjang jalan ini nanti kalian bakal bisa dapetin tes antigen 50.000, tes antigen 50.000 gitu. Jadi kalau kalian belum sempet tes antigen, kalian bisa tes antigen di sini. Jadi ini tuh menyediakan tes antigen untuk bisa syarat masuk ke kapal feri nanti gitu ya. Karena nanti akan banyak banget pemeriksaan sebelum kalian naik dan sesudah kalian turun dari kapal feri itu. Tapi aku rekomendasiin dari awal kalian sudah tes antigen dulu di rumah sebelum kalian berangkat. Jadi kalian gak harus turun lagi, makan waktu lagi di perjalanan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh sudah pos kedua sebelum kita masuk ke ferry. Jadi pertama tadi kita tuh dijaga dulu sama beberapa mas-mas gitu ya, yang jaga untuk tanyain kelengkapan dokumen kita. Jadi tes antigen, tiket, kita udah lengkap semuanya atau belum. Kalau sudah lengkap, kita langsung lanjut ke loket pos yang nomor 2 ini. Ini kita di-scan tiketnya. Dan sebenarnya kalian tuh nggak perlu ngeprint out bukti tes antigen kalian, karena secara otomatis itu akan masuk ke aplikasi Peduli Lindungi yang ada di pos tiketing dari pelabuhan ini. Dan kita langsung diarahkan untuk menuju ke pintu masuk untuk masuk ke kapal ferinya. Jadi ini bener-bener nggak ada interaksi lagi. Jadi kita langsung nanti diarahkan untuk masuk ke kapal ferinya gitu ya.
Karena kapalnya kita nggak bisa milih, jadi sudah ditetapkan saat kita tadi pesan online di via Ferizi tadi ya. Pas berangkat ini kita dapatnya itu kapal feri yang lumayan kecil ukurannya gitu. Jadi teman-teman, ini tuh aku berangkat itu tanggal 31 Desember tahun 2020. Dan pas nanti sampai sana, pas di tengah-tengah kapal itu nanti, karena jamnya udah berganti ya dari WIB ke Wita, jadi kami itu tahun baruan itu di kapal. Dan teman-teman, sebenarnya ini nanti tuh udah kita nggak usah bayar apa-apa lagi ya, tapi kita tetap nanti kasih kayak subsidi seikhlasnya gitu untuk bapak-bapak yang parkirin nanti di dalam kapal ferinya. Seperti yang kalian dengar, ini karena pertama kalinya keluargaku, mertuaku khususnya itu naik kapal feri yang besar seperti ini, makanya beliau tuh excited banget dengan naik kapal feri kayak gini. Aku tak kayak tahu YouTube. Buka ya. Oh, kita udah turun. Enggak, itu pejalan kaki. Nunggu apa-apa. Kowe kan munggah itu kan medun itu. Dan ini kondisi saat kita naik ke dalam kapal feri ini ya. Bagian bawahnya ini nanti itu untuk kendaraan, dan kita itu boleh untuk turun dan naik ke atas untuk duduk di kursi penumpang gitu. Dan ternyata banyak banget juga yang trip di malam tahun baru ini, dan kebanyakan itu platnya dari Jakarta, plat B gitu ya teman-teman. Buat kalian yang takut mabuk laut, kalian aku saranin untuk stay aja di dalam mobil. Nah, kalau di dalam mobil itu nanti goncangannya antara kapal sama air itu tuh nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau kalian mau lihat pemandangannya lebih indah, kalian bisa naik ke atas ke kursi penumpangnya. Nah, kayak gini suasananya untuk di atas di kursi penumpangnya. Ini tuh cuma ada satu warung kecil, dan misal kalian lapar ya kalian makannya cuma mie. Kelihatannya tuh sepi banget ya, padahal ini tuh tempat mobilnya itu udah full banget, karena memang saking banyaknya kapal feri yang lalu lalang dari Jawa ke Bali. Sayang banget anakku udah teler, karena sebelumnya ini tadi aku minum obat supaya nggak mabuk perjalanan ya. Padahal dia tuh excited banget mau naik kapal besar katanya. Nah, kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Nah, dari Gilimanuk nanti kita langsung OTW ke hotel kita yang kita pilih itu di tengah-tengah Pulau Bali, yaitu di Kute. Dan itu tuh memakan perjalanan hampir 4 jam lebih gitu. Nah, ini poin penting lagi buat teman-teman untuk kalian bisa pahami bahwa setelah turun dari kapal, kita ada pemeriksaan lagi oleh Satgas dan juga pihak kepolisian. Jadi pastikan kalian sudah vaksin itu dosis kedua. Kalau dulu kan aku waktu itu masih belum ada dosis ketiga ya. Jadi kalau kalian mau trip sekarang, kalian tuh wajib dosis ketiga. Karena sebelum aku ini ada satu keluarga gitu yang mereka cuma vaksin dosis pertama, dan itu diceramahinnya lama banget, dan endingnya gimana aku nggak ngerti, pokoknya itu udah lebih dari setengah jam. Dan jika kalian trip bawa anak kecil, pastikan itu sudah dilakukan tes PCR ya. Seperti yang kalian lihat saat kita turun dari kapal feri dan mau masuk ke wilayah Bali, nah itu tuh banyak banget pengecekannya ya dari Satgas. Terus ada tadi yang kedua adat warga setempat. Jadi pastikan kalian sudah vaksin lengkap, dan untuk anak di bawah 12 tahun dilakukan tes PCR. Ini udah jam 4 pagi dan kita langsung istirahat, dan good morning Bali. Hai. Selamat pagi. Morning. Bye. Ini kita bangun deh. Dan ini kita dapat hotel bintang 3 di Bali yang harganya tuh super lumayan banget. Hari pertama kita booking via Agoda itu harganya 350.
saat kita mau nambah di hari kedua, karena kita ngerasa hotelnya tuh emang nyaman banget untuk ukuran bintang 3-nya ya. Nah itu kena charge lagi, harganya jadi 400, jadi totalnya 2 malam itu 700.000. Sama dia. Dan karena ini trip tahu bulat, jadi kita nggak tahu mau breakfast di mana, terus kita putuskan untuk breakfast di hotel. Kita sarapan dulu ya. Hampir semua hotel di Bali itu udah buka untuk cafe dan restonya ya, karena memang mereka itu mau ngejar lagi untuk income-nya yang kemarin sempat drop banget gara-gara pandemi dan semua tempat wisatanya kan ditutup ya teman-teman. Dan menyedihkannya ternyata lidah kami itu selama di Bali nggak cocok sama makanannya Bali, jadi kita lebih makan itu kayak western terus makanan-makanan hotel gini. Murah sapi mi. Gua kena beef no. Hai. Selamat pagi. Suara Pak ayo. Ini betul jalan nanti. Sing kiri ya. Itu suara dulu. Sing dhuwur ya. Di hari pertama tujuan kita itu ke Tanjung Benua untuk main air sama main-main kayak permainan air gitu ya. Terus ini kita lewat tol barunya Bali. Jadi tolnya tuh indah banget pemandangannya karena tol ini tuh ada di atas permukaan laut. Kalau ke GW kari. Patung sing gede kalau yang kayak ikone. Kanune Bali. Wahyu. Jo. Indah Jo. Sepanjang perjalanan ke Tanjung Benua, jangan kaget tiba-tiba kaca mobil kalian diketok dan dikejar sama orang naik motor karena mereka tuh nawarin brosur kayak paket untuk permainan airnya ya. Dan dari sini tuh kalian bisa nyebrang naik kapal gitu untuk ke Pulau Penyu. Padahal ya dari rumah itu udah niat banget untuk bisa naik banana boat, terus yang untuk terbang-terbang kayak itu. Tapi sampai sini gagal karena keluargaku tuh nggak mau dan ya udah kita batal untuk main air di sini. Cuma Joso yang kecek, tahu kecek. Nah untuk permainan di sini tuh bisa paketan, bisa juga untuk per piecesnya ya. Maksudnya per permainan kita bayar gitu. Nah kalian bebas milih paket yang mana gitu. Gak main numpak tenan wae. Cuma dia yang happy di sini karena bisa kecek terus mainan pasir. Jo. Udah ya kita sebentar aja main di sini terus kita lanjut ke destinasi kedua. Destinasi kedua itu masih pantai juga ya teman-teman. Kita mau ke Pantai Pandawa. Jarak dari Tanjung Benua ke Pantai Pandawa tadi itu kurang lebih 1,5 jam. Saat kita mau masuk gerbang untuk beli tiketnya, lihat antrian kendaraannya banyak banget. Mungkin karena ini tahun baru kali ya. Terus ini harga tiketnya cuma 20.000, itu udah include sama satu minuman Hydro Koko. Di sini kalian bisa lihat pertunjukan juga jam 2 sama jam 6. Nah, itu tiketnya udah include ini ya. Jadi murah banget, cuma 20.000 bisa nonton pertunjukan. Tapi sayangnya nanti kita nggak nonton karena kita buru-buru untuk pulang. Jam 2 ada tari 2 sama bareng. jam 6. 6 sore ya. Oke. Terima kasih. Dan sampai ini tuh belahan tebingnya tuh bikin indah banget ya, bikin cantik banget viewnya.
Jangan lupa untuk ambil gambar di ikonnya Pantai Pandel ini ya. Hai. Kita mau kemana? Ke Uluwatu. Yuk. Ikutin yuk. Bye bye.